Di atap hotel itu terdapat 4 buah tangki kapasitas 1000 galon yang tertutup rapat. Santiago lalu mengecek salah satu tangki air dan dengan kaget dia menemukan satu jenazah di dalam tangki air. Jadi gini ceritanya, ada nih satu kasus yang sampai sekarang itu belum pernah terpecahkan dan penuh dengan misteri. Gue yakin juga lo mungkin udah tahu nih ya apa yang bakalan gue bahas dalam video ini. Karena bisa dibilang namanya ini itu cukup terkenal dan udah pernah gue bahas sih dulu tapi itu cuma sedikit. Dan sekarang gue pengen bahas sedetail mungkin, yaitu kasus tentang Elisa Lam. Gue yakin banget nih pasti kalau lo suka nonton horor atau video horor, konspirasi dan lain-lain, udah kenal dengan Elisa Lam. Cuman kayaknya baru kali ini ya gue bahas secara detail mungkin sekiranya apa yang sebenarnya terjadi terhadap Elisa Lam. Dalam video ini gue akan bahas pertama siapa itu Elisa Lam, kurang lebihnya sedikit ya. Terus juga kronologi tragedi yang dialamin oleh Elisa Lam. Lalu juga beberapa teori mengenai apa yang sebenarnya terjadi terhadap Elisa Lam. Nama gue Ewing dan ini adalah serba-serbi misteri dari kasus Elisa Lam. Elisa Lam lahir pada tanggal 30 April tahun 1991. Dia terlahir dari pasangan David dan Yina Lam. Elisa dan keluarganya adalah keluarga imigran yang tinggal di Kanada. Di sana, keluarga Elisa Lam membuka sebuah usaha restoran dan hidup dengan damai. Pada tanggal 26 Januari tahun 2013, Elisa memutuskan untuk berlibur di Los Angeles, Amerika. Dia pergi tanpa ditemani siapapun. Istilahnya adalah dia melakukan solo traveling. Keluarganya mengizinkan Elisa pergi sendirian, asal tetap memberi kabar. Elisa kemudian menginap di Hotel Cecil area downtown Los Angeles dengan alasan harga yang terjangkau. Elisa berencana untuk menginap di sana kurang lebih selama 4 hari. Awalnya, dia menginap berbagi kamar dengan satu pengunjung lainnya. Tapi setelah 2 hari, pengunjung lain itu memutuskan untuk pindah ke kamar lain. Orang ini memberi alasan kalau Elisa itu bertingkah aneh dan agak mengganggu, sehingga pengunjung ini itu tidak nyaman. Pada akhirnya, Elisa menyewa kamar untuk dirinya sendiri. Pada tanggal 31 Januari tahun 2013, Elisa seharusnya check out pada hari itu. Pihak hotel pun menghubungi Elisa, tapi Elisa pada saat itu tidak bisa dihubungi. Pihak hotel akhirnya meminta bantuan orang tua Elisa untuk menghubungi Elisa. Sayangnya, orang tuanya Elisa juga tidak bisa menghubungi Elisa pada hari itu. Pada saat itu, orang tua Elisa sadar bahwa Elisa telah hilang entah kemana. Pihak keluarga kemudian melaporkan kasus kehilangan Elisa ke Los Angeles Police Department. Pihak polisi, atas kuasa dan izin pihak hotel ya, menggeledah kamar yang diinapi oleh Elisa. Di sana, polisi menemukan bahwa kamar hotel yang Elisa tempatin itu masih rapi. Semua barang pribadi miliknya ada di sana, mulai dari kartu identitas, laptop, hingga tas pakaiannya. Pencarian terus dilakukan oleh kepolisian setempat. Pada saat itu, polisi juga bekerja sama dengan pihak hotel. Pihak polisi memberikan statement bahwa mereka telah menyelidiki 100 jam tayangan rekaman CCTV yang ada di Hotel Cecil. Dari sini, polisi menemukan sebuah footage rekaman CCTV hotel yang sekiranya menjadi petunjuk berharga. Rekaman ini oleh pihak polisi diduga sebagai momen-momen terakhir Elisa terlihat sedang berada di hotel. Dalam rekaman video CCTV itu, Elisa terlihat bertingkah cukup aneh. Dia masuk lift di lantai 14, kemudian menekan beberapa tombol lift sekaligus. Cuman anehnya, dia tidak menekan tombol agar pintu lift tertutup. Elisa menunggu di dalam lift sambil melihat ke arah luar selama beberapa waktu. Sayangnya, pintu lift itu tidak tertutup juga. Elisa kemudian memeriksa area luar dengan posisi sebelah kaki menginjak luar lift. Dia melihat ke arah lorong hotel dengan waspada seperti
seperti mengawasi keadaan di sana. Gak lama, dia kembali ke lift dan merapatkan diri di sudut lift tersebut. Dari gerak-geriknya, terlihat kalau Elisa ini seperti bersembunyi dari sesuatu. Elisa kemudian mengecek keluar lift dan gak lama menekan ulang beberapa tombol lift ini. Terus yang terakhir kalinya, dia ke sebelah kiri lift dan menggerak-gerakkan tangan keluar seperti menyapa seseorang yang berada di lorong hotel. Setelahnya, dia pergi dan pintu lift tertutup rapat. Jujur banget nih. Gue juga nonton nih video Ali Salam di laptop nih ya. Pas momen nih dia kayak tangannya tuh, gue nggak tahu kayak gini-gini. Ke lift, di depan pintu lift kayak gitu, kayak ini apa sih yang terjadi dengan dia? Apa yang dia pikirin? Kayak dia seakan-akan kayak ngajak orang, tapi nggak ada yang masuk dan pintu liftnya pun juga tidak tertutup. Karena begini, setahu gue ya, lift itu ada semacam timernya. Misalnya kalau andaikan 10 detik gitu, pintunya bakal ketutup. Tapi ini nggak ketutup sama sekali selama 4 menit. Nih, video CCTV-nya tuh fullnya adalah 4 menit nih. Dan 4 menit itu ketutupnya cuma di akhir dan kebuka lagi. Jadi pas di menit-menit terakhir, liftnya itu sempat ketutup terus kebuka, ketutup kebuka. Padahal si Ali Salam itu udah nggak ada. Cuman kalau lo bener-bener perhatiin ya, pas dia kayak keluar masuk lift, terus juga kayak tangannya manggil-manggil, kayak ada apa gitu dengan Ali Salam. Pencarian polisi terus dilakukan hingga akhirnya ada keluhan dari beberapa pengunjung hotel. Keluhan ini mereka sampaikan ke staf hotel pada tanggal 19 Februari tahun 2013. Mereka mengeluhkan aliran air yang tersumbat dengan warna keruh dan berbau busuk. Staf hotel bernama Santiago Lopez kemudian melakukan pengecekan ke tangki air di atap hotel. Di atap hotel itu terdapat 4 buah tangki kapasitas 1000 galon yang tertutup rapat. Santiago lalu mengecek salah satu tangki air dan dengan kaget dia menemukan satu jenazah di dalam tangki air. Dia berkata kalau jenazah itu wajahnya menghadap ke atas dengan tubuh tenggelam sekitaran 30 cm dari permukaan air. Santiago kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak polisi. Polisi mengidentifikasi kalau jenazah tersebut adalah Ali Salam yang menghilang selama 2 minggu. Sampai sini, lo bisa bayangin deh, air yang dipakai pengunjung hotel di kamar itu ternyata sudah terkontaminasi sama jenazahnya Ali Salam. Bisa lo bayangkan bau busuk yang tercium dari aliran air tersebut. Polisi lalu melakukan otopsi terhadap jenazah Ali Salam dan mengumumkan hasilnya pada 21 Februari tahun 2013. Juru bicara ahli otopsi bernama Ed Winter tidak memberi detail adanya tanda trauma di tubuh Elisa. Disebutkan bahwa hasil otopsi menunjukkan Ali Salam meninggal karena accidental drowning atau tidak sengaja tenggelam. Tidak disebutkan juga kemungkinan berapa lama Ali Salam ada di tangki itu. Pihak kemudian bertanya-tanya, bagaimana bisa jenazah Ali Salam ada di dalam tangki air itu? Padahal jelas-jelas tangki air itu selalu tertutup rapat. Bahkan ada satu sensor khusus yang mendeteksi keberadaan orang di atap hotel. Sensor itu akan berbunyi kalau ada orang, tapi staf tidak ada yang mendengar bunyi sensor selama 2 minggu terakhir. Pada tanggal 21 Juni 2013, seluruh pemeriksaan dan penyelidikan dianggap tuntas dan selesai. Pihak polisi menetapkan kalau Ali Salam tenggelam karena kecelakaan. Pemeriksaan juga menunjukkan kalau Ali Salam ini itu memiliki bipolar disorder, sehingga ada kemungkinan hal itu berkontribusi dalam kecelakaan yang menyebabkan kematiannya. Pada September 2013, orang tua Ali Salam itu mengajukan gugatan kematian kepada pihak hotel. Pengacara Ali Salam mengatakan bahwa Hotel Cecil harus punya kewajiban untuk memeriksa resiko bahaya bagi tamu. Di sisi lain, pengacara hotel menolak gugatan ini.
Mereka berkata kalau hotel tidak punya alasan untuk berpikir ada bahaya orang masuk ke tangki air mereka. Sampai sekarang, tidak ada yang mengetahui bagaimana Elisa nih yang ada di lift ini bisa masuk ke dalam tangki air dan tidak sengaja tenggelam. Jujur ya, jujur. Gue pengen ngomong sekarang nih, tapi nantilah gue bakalan bahas di agak-agak bagian terakhir ya. Jujur, dari kronologinya si tragedinya Elisa Lam, di mana dia itu masuk ke dalam tangki dan akhirnya diputuskan sama pihak otopsi sebagai tidak sengaja tenggelam, itu menurut gue aneh. Kayak kronologi kasusnya tuh aneh. Kayak, nggak masuk akal loh. Beneran, sama sekali nggak masuk akal. Kayak Elisa Lam tidak sengaja tenggelam di dalam tangki air. Tapi ada satu petunjuk yang menurut gue itu krusial dan ngebuat kayaknya nggak sengaja deh. Kayaknya ada something wrong. Ada yang salah dengan Elisa Lam. Nah, gue punya nih teori mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi terhadap Elisa Lam. Teori pertama adalah elevator game. Banyak orang yang percaya kalau Elisa Lam ini memainkan satu permainan sakral bernama elevator game. Makanya dia menghilang nih berhari-hari karena terus terjebak di dalam permainan ini. Teori ini dipercaya karena gerak-gerik Elisa sangat aneh dan seperti sedang berkomunikasi dengan satu makhluk. Secara singkatnya, elevator game ini adalah sebuah permainan yang bisa membuat lo masuk ke dimensi lain menggunakan lift. Permainan ini hanya bisa dilakukan di bangunan yang mempunyai lift dan lantainya tuh lebih dari 10 lantai. Cara bermainnya adalah lo mesti masuk ke dalam lift dan menekan beberapa urutan tombol lantai yang ada di lift. Urutan lantai yang lo harus datangi adalah lantai 4, 2, 6, 10, 2, 5, dan terakhir 1. Di lantai 5 nantinya lo akan bertemu dengan satu sosok perempuan. Sosok perempuan ini akan mencoba berkomunikasi atau hanya dia mematung. Lo nggak boleh sama sekali berinteraksi sama sosok ini. Nah, nanti ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, kalau lo bisa turun ke lantai 1, lo harus pergi dan nggak boleh nengok ke belakang. Kedua, kalau lo dibawa ke lantai atas, berarti lo masuk ke dimensi lain. Permainan ini dipercaya bisa berhasil kalau dilakukan dengan serius. Sekarang balik lagi nih ke kasus Elisa Lam. Beberapa orang menyebutkan dan percaya kalau permainan ini adalah alasan dari kematian Elisa. Kalau dilihat gerak-gerik Elisa ketika di dalam atau di sekitaran lift, lo bisa melihat kalau Elisa ini kelihatan seperti berinteraksi dengan seseorang. Ada gestur di mana dia melambaikan tangan. Ada gestur di mana dia melihat ke sekeliling lift. Ada juga nih gestur di mana dia itu mojok di lift seperti sedang menunggu seseorang. Buat gue, Elisa Lam seperti berinteraksi dengan seseorang. Tapi siapa? Karena lo lihat sendiri, tidak ada orang lain yang terekam di CCTV selain Elisa Lam. Apa mungkin Elisa Lam itu berinteraksi dengan makhluk dari dimensi lain? Oke, sebenci-bencinya gue mengaitkan kasus kematian atau kasus pembunuhan dengan hal mistis, ya, hal gaib. Itu gue sebenarnya gue nggak pengen kayak dikit-dikit kematian. Oh itu gara-gara hal gaib gitu, kayak nggak. Gue nggak suka dengan pemikiran seperti itu. Tapi semua hal yang dilakukan Elisa Lam itu mengacu sama satu permainan yang bernama elevator game. Karena di sini bisa gue lihat nih, kayak dia pertama tuh masuk ke dalam lift. Terus juga dia kayak mencet-mencetin tombol yang ada di lift. Setelah itu dia langsung kayak insecure gitu, kayak ngeliatin keluar, ngeliatin kayak apa sih, ada apa di elevator. Sambil juga kayak dia nyapa-nyapa untuk mempersilahkan masuk ke dalam elevator. Jadi walaupun gue membenci mengaitkan kasus kematian dengan fenomena gaib, entah kenapa perilakunya Elisa Lam itu
sejajar semua dengan elevator game. Selain itu, ada juga nih teori kedua yang bilang bahwa Elisa Lam itu bunuh diri. Nah, menurut gua ini lebih logis ya dibandingkan dengan Elisa Lam meninggal gara-gara main elevator game. Kalau teori kedua bunuh diri ini, menurut gua sih lebih logis. Gimana sih teorinya? Langsung aja kita lihat. Teori kedua yang dipercaya adalah Elisa Lam itu sengaja atau tidak sengaja melakukan bunuh diri. Diketahui kalau Elisa Lam ini tuh memiliki bipolar disorder. Kemungkinan di hari tersebut dia tidak meminum obatnya. Makanya dia memasuki episodenya atau kambuh dan kurang bisa berpikir dengan jernih. Dia pun akhirnya pergi ke atap hotel dan masuk ke dalam tangki air. Kemudian di dalam tangki air dia tersadar, tetapi tidak bisa menyelamatkan dirinya. Akhirnya Elisa meninggal karena tenggelam. Nah, beberapa menolak teori ini dan bertanya-tanya, bagaimana caranya Elisa naik ke atap hotel? Kepala teknis Hotel Cecil bernama Pedro Tovar memberikan keterangan detail terkait hal itu. Untuk mencapai ke tangki air, seseorang itu harus menaiki salah satu dari 4 tangga khusus. Selain itu juga, terdapat sensor di setiap pintu dari tangga itu. Sensor ini, seperti yang gue bilang tadi, bisa bunyi kalau mendeteksi adanya orang yang naik ke atap. Bunyi sensornya itu akan terdengar, akan terdeteksi di front desk atau di lantai 14 dan 15. Kalau sudah mencapai atap, seseorang harus memanjat ke tempat tangki air. Mereka harus melewati beberapa peralatan pipa sebelum mencapai tangga untuk naik ke tangki. Setiap tangki itu mempunyai tutup logam yang sangat berat untuk dibuka sebelum bisa masuk ke dalamnya. Dari keterangan Pedro ini bisa diambil kesimpulan bahwa seseorang harus melakukan banyak usaha untuk mencapai ke tangki air. Akses ke atap hotel tempat tangki air ini berada juga hanya diketahui oleh para staf hotel. Orang-orang yang setuju dengan keterangan Pedro ini menganggap kalau Elisa itu tidak mungkin sengaja bunuh diri. Karena posisinya Elisa ini kan tamu hotel dan perlu usaha yang sangat banyak sekali untuk bunuh diri di dalam tangki air. Nah, ini nih yang gue bilang keanehan yang tadi gue pengen langsung cerita ya. Jadi kan kronologinya ya, kronologi Elisa Lam ditemukan ya. Jadi waktu itu kan ada salah satu tamu hotel yang bilang Ayla keruh. Nah, diperiksa tuh tangki hotel. Pas diperiksa tangki hotel, si petugasnya itu membuka tutup tangki hotel. Pas dia buka, ada mayatnya Elisa Lam. Di sini ada teori bahwa Elisa Lam itu meninggal gara-gara bunuh diri. Berarti kayak Elisa Lam menenggelamkan dirinya ke tangki air. Anehnya adalah tangki airnya ditemukan dalam keadaan tertutup. Nah, kayak menurut gua nih agak sedikit mind blowing ya. Kalau orang yang detail pasti paham nih. Jadi gini, misalnya kalau Elisa Lam tuh beneran bunuh diri ya. Misalnya kita anggap aja lah kalau Elisa Lam tuh pengen bunuh diri. Pertama, dia effort banget ya, naik ke lantai atap, terus juga naikin lagi tuh berbagai macam tangga, melewati banyak sensor, terus naikin lagi tuh ke atap, terus naik lagi ke atas tangki, dan dia buka pintu tangki air yang berat. Begitu udah dibuka, dia nyemplung. Pertanyaannya adalah, gimana caranya dia nutup pintu tangkinya? Kan kalau udah nyemplung nih, dia udah tenggelam di air. Oke, terus kenapa pas ditemuin pintu tangkinya itu ketutup? Masa dia udah meninggal terus masih sempat nutup pintu tangkinya? Dan gak masuk akal. Gini deh, logika yang lebih sederhana begini deh ya. Lo tahu toren nggak? Toren itu adalah kayak apa ya, jelasin ya, penampungan air ya yang warnanya tuh kayak apa sih, ungu, oranye, hitam, hijau yang ada di atap rumah gitu, yang ada di bagian atas rumah tuh yang biasanya untuk menampung air tuh. Nah, lo sekarang buka tuh toren, terus lo nyemplung. Gimana caranya pas lo nyemplung ke dalam toren itu bisa nutup pintu torennya? Gimana? Kan agak susah banget, agak effort. Itu baru pintu toren loh. Apalagi ini pintu tangki air yang terbuat dari besi, yang terbuat dari baja, yang bener-bener kualitasnya kan, kalau toren kan biasanya plastik ya. Ini tuh besi baja yang bisa dibilang ini adalah
untuk hotel gitu. Gimana ceritanya si Elisa Lam yang bunuh diri itu bisa menutup pintu tangki air itu? Aneh nggak? Kan nggak mungkin dong berarti kalau dia bunuh diri. Pasti ada sesuatu yang salah. Nah, teori bunuh diri ini emang agak sedikit lebih masuk akal ya dibandingkan teori tentang elevator game. Ada nih teori ketiga, yaitu tentang Elisa Lam itu sebenarnya dibunuh dan mayatnya disembunyikan di dalam tangki air. Sebelumnya, udah gue sebutkan kalau akses ke atap hotel itu susah dan ribet. Nah, ada kemungkinan nih Elisa dibunuh seseorang dan jenazahnya ditenggelamkan ke dalam tangki air. Tingkah aneh Elisa yang waspada di dalam lift ini juga sebagai alasan. Gak mungkin dia menjadi waspada kalau misalnya tidak ada hal yang mengancam dirinya. Mungkin aja ya dia mengawasi keadaan lorong karena melihat orang yang mencurigakan. Beberapa orang menuduh kalau pembunuh Elisa ini adalah Pablo Vergara alias Morbid. Morbid ini adalah seorang rocker metal yang share video dirinya di Hotel Cecil. Videonya ini dia share beberapa hari setelah jenazah Elisa Lam ditemukan. Morbid juga merilis video musik terbaru berjudul Died in Pain di sekitaran waktu tersebut. Tapi setelah beberapa klarifikasi, ternyata dia datang ke sana di tahun 2012, bukan 2013. Dia bahkan mengatakan kalau posisinya ada di Meksiko, sedang merekam lagu selama periode Elisa Lam itu menghilang. Bisa dibilang kesimpulannya ya, Pablo Vergara alias Morbid ini mempunyai alibi yang kuat. Ada sebagian orang yang percaya kalau staf hotel bisa saja membunuh Elisa dengan alasan ya akses ke atap dan ke tangki air itu kan hanya diketahui sama staf hotel di sana. Tapi tidak ada bukti yang bisa merujuk bahwa anggapan ini itu benar. Sejauh ini kematian Elisa Lam itu masih menjadi misteri. Nah, teori mengenai Elisa Lam itu dibunuh, menurut gua itu cukup masuk akal. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang membunuh Elisa Lam? Misalnya, kalau si staf hotel yang ngebunuh, kayak motifnya apa sih? Oke lah, yang bisa manjat ke tangki dan lain-lain itu adalah staf hotel. Karena staf hotel mempunyai akses. Tapi, motifnya apa? Staf hotel ngebunuh tamu hotel. Nggak ada. Terus juga misalnya kalau Elisa Lam itu dibunuh oleh seorang psikopat lah. Misalnya gue nih, gue pengen ngebunuh Elisa Lam. Kebetulan gue ngelihat dia, nggak tahu motifnya apaan, nggak jelas, tapi gue pengen aja tuh ngebunuh Elisa Lam. Pertanyaannya adalah, kayak repot banget nggak sih kalau gue bunuh Elisa Lam, jebret nih, terus gue bawa mayatnya ke tangki, ke atas atap hotel, gue cemplungin ke tangki, terus akhirnya gue tutup lagi. Kayak repot banget nggak sih? Kenapa nggak gue bunuh, jebret, oke gue tinggalin di kamar hotel, gue kabur. Nggak tahu kemana, kabur lah ke negara lain, jadi nggak ketahuan gue. Itu kan lebih praktis. Kayak ngapain sih ada orang yang ngebunuh Elisa Lam, terus effort banget masukin dia ke dalam tangki. Selain itu juga, CCTV-nya itu tidak ada yang menangkap, tidak ada yang memperlihatkan Elisa Lam itu berjalan dari kamarnya ke lift, terus juga ke tangki air. Yang jelas, Elisa Lam ini cuma tertangkap di CCTV, ya. Kan tadi kan udah gue cerita, 100 jam CCTV itu diperiksa, dan cuma satu doang cuplikan Elisa Lam, yaitu lagi di lift. Dan itu cuma sekedar 4 menit doang. Jadi intinya kayak Elisa Lam nginep di hotel, nggak kelihatan CCTV sama sekali, tahu-tahu kelihatan di pas bagian di lift, lagi aneh-aneh, lagi gerak-gerak aneh. Setelah itu dia menghilang dari kamera CCTV, jadi cuplikannya dari tangkapan CCTV, tahu-tahu ditemukan di tangki air. Kayak, iya gimana ceritanya orang yang tadinya di lift, tahu-tahu muncul di tangki air tenggelam dengan keadaan yang tertutup. Sekali lagi, tertutup. Aneh nggak tuh? Walaupun begitu ya, nah ini nih, di antara 3 teori tadi, elevator game, bunuh diri, dan juga dibunuh, menurut gua, walaupun gua tidak suka dengan keputusan ini, menurut gua, yang paling nyambung dengan kematian Elisa Lam adalah elevator game. Walaupun gua nggak suka, sekali lagi gua bilang gua nggak suka mengaitkan kasus pembunuhan atau kasus kematian seseorang dengan hal-hal gaib. Tapi untuk Elisa Lam, yang menurut gua
paling masuk akal yang terjadi kepada Ellie Salam adalah dia bermain elevator game, berhasil, dan dia melihat suatu makhluk yang hanya sendiri dia bisa lihat dan tidak tertangkap oleh CCTV. Dan ujung-ujungnya adalah secara misterius, dia tenggelam di tangki air. Menurut gue cuman itu doang teori yang masuk akal. Nah, menurut lo gimana nih? Sekiranya Ellie Salam tuh apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah lo setuju dengan elevator game teori gua? Atau mungkin setuju bahwa lo mungkin punya petunjuk lebih gitu kalau dia emang ternyata bunuh diri? Atau mungkin dia malah sebenarnya itu dibunuh? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Beng HD karena akan ada banyak video minggu ini. Serius, subscribe dan nyalain notifikasinya. Ini akan ada banyak banget video ini. Akan ada banyak banget nih video di minggu ini. Dan seru-serulah banyak-banyak kasus misterius nih ya. Kayak Ellie Salam gitu. Kayak, ini aneh, tapi beneran terjadi. Nggak masuk akal sih, tapi ya gimana? Terakhir sama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.